atau ada instrumen-instrumen tambahan yang diberikan kepada pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, di kesempatan ini kalau sudah ada yang siap untuk mempresentasikan pemikiran seorang tokoh, saya persilahkan, nanti kita akan jadikan sebagai bahan diskusi, sekaligus saya mencoba untuk bahasa musiknya itu memberikan resonansi lah gitu ya, memberikan bunyi-bunyian tambahan ya dari tokoh yang dipaparkan oleh salah satu dari saudara sekalian dalam ini. Kemudian tentu namanya juga diskusi ya, itu kita tidak bisa membatasi arah ya, sekaligus juga pikiran-pikiran cerdas yang muncul ya, karena sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang tujuannya adalah mengencourage atau mendorong saudara sekalian mulai membiasakan diri dengan dunia riset yang nanti kemudian akan bermuara kepada penulisan disertasi ya, semacam laporan hasil riset yang saudara sekalian lakukan untuk memperoleh gelar akademik. Silakan kalau ada yang sudah siap. Ya Ustaz. Ya. Sebentar Ustaz, saya Ustaz, afwan andi muskilati asyasha. Sambil sambil jalan aja enggak apa-apa. Oh ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasbil al-kamera. Syukran jazilan Ustaz Mukhalis. Laqad a'ta lana al-fursah li at-taqdim wa fi al-usbu' al-madi laqad nazamna wa fi hadhihi al-fursah dawri li at-taqdim madda Islam studi Islam indisipliner ya. Ana aidan laqad araftu qabla qalil Ustaz tarjamah fi lugha al-arabiyyah Islam studi Islam indisipliner ya. Kuntu araftu bi anna tarjamah ila lugha Indonesia dirasa al-islamiyah ta'addudiyah, lakin qabla qalil qad a'rafani Ustaz Uril dirasa al-islamiyah al-bainiyah Ustaz. Tayyib, mubasyarah ana sa'ulki ilaikum al-taqdim. Sama share screen. Hada huwa. Bidayatan urid an kama fi al-khittah ad-dirasiyah allati alafa Ustaz Nur Khalis alafahu Ustaz Nur Khalis hunaka maddah ukhra binisbat khasais fi mada pendekatan studi Islam indisipliner. Awalan ana asyrah ilaikum an khasais fi dirasat Islamiyah al-bainiyah wa at-tali al-mufakkir yani al-musaqqif awil mu'addib li Syed Muhammad Naqib al-Attas Ustaz. Ana fi usbu' al-madi hunaka mufakkirin mu'addibin wa musaqqifin fi dirasa al-islamiyah sawa'un kanat al-haditha wa al-qadimah, lakin ana ikhtartu Syed Muhammad Naqib al-Attas wa fi bi nisbat hadhihi al-fursa samihuni sa asyrah lakum bil lughah mukhtalitah bil lughah al-arabiyyah wal indonesia. Awalan
pendekatan studi Islam ini karakteristik. Eh, Pertama saya jelaskan dulu apa itu pendekatan studi Islam ya. Studi Islam itu saya membaca beberapa makalat. Jadi saya sendiri selama kuliah itu sebenarnya basic saya pesantren, cuman kuliah itu di bahasa Arab tapi di sekolah di kampus negeri. Jadi jarang sekali membaca literatur tentang keislaman. Agak bingung di awal, tapi kemudian saya akhirnya memberanikan diri menyimpulkan bahwa pendekatan di Islam itu dua hal yang tidak bisa dicampur, yaitu pendekatan dogmatis dan historis empiris. Ya. Ini dia. Saya berani menyimpulkan ini nih. Saya bingung banget di awal-awal baca berapa makalat ya min ahibba al-asdiqa al-mufakirin. Akhirnya saya temukan, oke deh, saya beranikan diri menyimpulkan pendekatan studi Islam itu ada dua. Yang pertama dogmatis dan historis empiris. Ya dogmatis ini tentu imani ya, pendekatannya kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengkritisi, tidak bisa juga dikembangkan, udah terima saja. Misalkan sholat ya sholat itu seperti itu gitu. Wa aqwalun wa af'alun munfatih bi biniyah ya bi takbir af'al munfatihah bi takbir wa muftatih bi at-taslim. Ya itulah kita ikuti, karena di pemikiran zaman sekarang sholat doa ya udah doa dalam hati. Nah saya kira itu keliru ya gitu, nggak bisa dikritisi terkait sholat itu. Nah yang selanjutnya adalah studi historis empiris. Nah ini studi historis empiris inilah dalam rangka pengembangan studi Islam sehingga menghasilkan hal yang kreatif, inovatif, yang bermanfaat untuk umat manusia. Di sini di historis empiris ini. Saya kira seperti model Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, dan lain-lain ya, mereka membuat inovasi-inovasi di bidang sains dan lain-lain ya. Pendekatannya melalui historis empiris yang didasarkan pada dogmatis ya tentunya. Ya, baik ini seperti pendekatan sosial budaya, antropologi, dan pendekatan psikologi. Ya, selanjutnya adalah karakteristik pendekatan studi. Nah ini dia karakteristiknya ya. Jadi sebagaimana kompleksitas al-masyakil fi al-mujtama tidak bisa teliti oleh satu disiplin ilmu saja gitu ya. Misalkan satu disiplin ilmu ijtima saja atau nufus saja gitu ya. Tapi harus lintas disiplin dalam satu rumpun ilmu yang sama ya, sama-sama rumpun ilmu keagamaan Islam. Nah masalahnya rumpun keagamaan Islam sudah menjelma seperti rumpun ilmu umum juga sih masalahnya. Hanya saja rumpun-rumpun yang mirip dengan ilmu umum ini sudah didasari oleh Al-Quran dan hadis ya. Didasari oleh dogmatis berdasarkan agama. Jadi ya, studi Islam cakupannya ya, menurut saya cakupannya sama seperti cakupan ilmu umum juga gitu ya. Nah itu makanya studi Islam indisipliner adalah pendekatan studi Islam yang pendekatannya dalam mengatasi permasalahan di sosial masyarakat umat Islam atau umat umumnya di dunia itu berdasarkan lintas pendekatan tapi di dalam rumpun yang sama, yaitu rumpun keislaman. Nah sekiranya melewati rumpun sejenis, artinya itu multi
multi indisipliner, dan kalau melewati juga itu transdisipliner. Nah, ini kita masuk itu sedikit tentang karakteristik pendekatan studi Islam. Nah, yang kemudian ini pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ya. Ini adalah tokoh yang saya pilih untuk didiskusikan di forum ini bersama Ustadz dan teman-teman sekalian. Yang saya kagumi di awal adalah beliau tokoh modern yang masih ada ya, tokoh pembaharu Islam atau tokoh pemikir Islam yang up to date, yang masih ada, dan kelahiran di Bogor gitu ya, orang Indonesia tapi keturunan Arab yang kali ini hidup di Malaysia, kalau nggak salah di IUM ya, di Islamic Thought and Civilization ya. Banyak pengikutnya, diantaranya itu teman saya sama-sama mengajar di Al-Aqidah di STAI Indonesia ya, beliau muridnya langsung dari Syekh Naqib Al-Attas ya. Penekanannya ada banyak sekali, pemikiran Syekh Naqib Al-Attas ini banyak sekali gitu ya, tapi saya simpulkan ada 3 saja, yaitu epistemologi Islam, kemudian apa lagi ya, pengistilahan pendidikan Islam, dan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ini sebetulnya satu sama lain, 3 pemikiran ini saling berhubungan ya. Al-irtibat bainahuma. Ini kegelisahan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas itu di dasawarsa terakhir, abad terakhir umat Islam saat ini itu mengalami keterbelakangan, itu utamanya sejak kekalahan ya, kalau dihitung ya berdasarkan penanggalan sejarah, itu sejak Khalifah Utsmani masih mengendalikan wilayahnya. Nah, ketika runtuh itu sudah mengalami keterbelakangan, ditandai dengan kekalahan Yerusalem ya. Dari situ perkembangan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran sampai sekarang ini. Akhirnya mulai ada kebangkitan pemikiran umat Islam yang ditandai dengan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Itu merupakan satu titik tolak ya, yang berangsur-angsur ingin mengembalikan kebudayaan Islam seperti semula ya. Namun saat ini kondisinya masih dikuasai oleh Barat ya, ilmu pengetahuan dan kebudayaan masih dikuasai Barat, sehingga ya percampuran antara budaya, ilmu pengetahuan Barat dan Islam itu tidak terbendung dan menyatu, yang para pemikir Islam itu tidak sadar gitu ya, tidak sadar mengambil secara mentah-mentah produk-produk sains dan budaya Barat, sehingga berefek pada adab ya, berefek pada produk-produk produk-produk ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dibangun oleh umat Islam sendiri, akhirnya secara tidak sadar mengikuti model Barat, yang si Barat itu basis ilmiahnya menurut Syekh Naqib ini relatif. Kebenarannya itu berasal ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu didasarkan dari hasil penarikan ilmu pengetahuan yang relatif gitu ya. Karena apa ya? Karena yang menurut Syekh mereka itu ya tidak beriman pada Tuhan, itu kalau saya simpulkan, tidak mengimani Tuhan sebenarnya. Sedangkan ilmu pengetahuan dan lain-lain, kebenaran
itu haruslah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sementara Barat tidak didasarkan dari itu, tapi dari kegiatan filsafat, kegiatan-kegiatan penarikan studi eh, ilmiah yang kebenarannya didasarkan pada relativisme. Yang kebenaran itu kalau relatif ya kebenaran itu tidak mutlak, gitu. Tidak seperti yang dijelaskan Ustaz Nur Khalis tadi, tidak islah, tidak saleh di az-zaman wa al-makan. Maka kemudian muncullah pemikiran Syed Naqib epistemologi Islam atau Islamisasi produk-produk sains dan budaya Barat. Ya. Itu perlu diislamisasi lagi sehingga kebermanfaatannya akan dirasakan oleh umat Islam. Yang mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu semata-mata untuk perbaikan umat manusia dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua target itu mengantarkan pada umat Islam dan umat di dunia peradaban yang maju yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya saat ini ya baru menuju peradabannya saja, apakah ridho sama Allah atau enggak itu enggak tahu ya. Kemudian ini pengistilahan kembali pendidikan Islam ini menarik karena beberapa kali dikutip oleh teman-teman di pemakalah, di materi yang lain ya, maaf bukan pemakalah, terkait pengistilahan kembali pendidikan Islam. Jadi ini Syed merasa keliru, merasa bahwa umat Islam ini telah keliru mengistilahkan pendidikan Islam dengan istilah tarbiyah dan ta'lim. Ini keliru bagi beliau. Harusnya itu ta'dib dari adab, ya. Itu didasarkan pada hadis Rasulullah, adabani wa ahsana ta'dibi. Nah, dari sinilah gitu. Kemudian seharusnya pendidikan Islam, penerjemahan secara semantik pendidikan Islam untuk umat Islam di dunia itu tidak menggunakan tarbiyah dan taklim, tapi harus takdib ya, harus takdib. Apa bedanya tarbiyah, taklim dan takdib ya? Tarbiyah itu hanya mendidik kasih sayang dari sisi membesarkan saja ya, memberikan kasih sayang, membesarkan individu dengan kasih sayang. Itu membesarkannya aja gitu ya, tarbiyah itu dengan kasih sayang. Sementara taklim itu hanya memberikan ilmu saja, transfer ilmu. Nah, takdib ini adalah bukan hanya memberikan kasih sayang, bukan hanya membesarkan individu dengan kasih sayang dan transfer ilmu saja, tetapi juga ditambah dengan akhlak, yaitu ya kalau misalkan sudah benar pengistilahan ini, insya Allah akan selalu ada di hatinya bahwa pendidikan Islam ini tidak semata-mata pada membesarkan dengan kasih sayang dan transfer ilmu saja, tetapi akhlak juga. Ini masalahnya hampir seluruh saya cek itu di Google, negara Islam yang berbahasa Arab ya, dalam hal ini di Timur Tengah ya, kalau kita kan Indonesia nggak tahu tuh apakah tarbiyah, taklim atau takdib, tapi pendidikan saja ya. Tapi kalau umat Islam yang menggunakan bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab, seperti di Timur Tengah, saya amati satu-satu seperti Mauritania, bahkan Jazirul Qamar, itu Eritrea gitu ya, itu menggunakan istilah ta'lim ya, dan tarbiyah, tidak ada yang menggunakan ta'dib ya. Baik, selanjutnya adalah ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Itu satu kewajiban untuk umat Islam di dunia gitu ya.
menuntut ilmu itu ya wajib ya. Wajib. Nah, ilmunya ini dibagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu ain ini ya sebetulnya konsep ini seperti Al-Ghazali. Fardu ain itu ya ilmu-ilmu agama yang mengantarkan kita pada ya eh, pada bagaimana bermuamalah dengan benar dan beribadah dengan benar. Ini fardu ain ya, kita misalkan melakukan ibadah sudah benar, bermuamalah sudah benar, itu fardu ain. Akhirnya ilmu-ilmunya itu ilmu-ilmu agama. Oleh karena itulah ya di zaman Khalifah Abbasiyah konsep ta'dib dalam ilmu pernah digunakan ya, cuma seiring waktu kata ta'dib ini kemudian diganti oleh tarbiyah. Dulu ketika Khilafahan Abbasiyah, ilmu-ilmu yang diajarkan, ilmu-ilmu agama ya, itu dikatakan orang-orangnya ya, orang-orang ahli ilmu agamanya disebut adib ya, atau mu'addab. Sedangkan untuk ilmu umum itu tidak demikian ya, tidak ada, biasanya disebut musaqqif dan mu'arrikh ya. Artinya dari situ kita pahami bahwa dulu sempat diistilahkan ilmu-ilmu agama itu dengan ta'dib, khusus agama saja. Tapi Syekh tidak demikian, baik ilmu umum, ilmu agama berasal dari satu sumber. Oleh karena itu siapapun orangnya yang ahli pada satu ilmu, apakah ilmu umum atau agama, maka disebut mu'addib ya, atau adib. Ya, baik. Ya, adab sendiri tentu sudah kita maklumi, ya ada fakultas adab ya. Bisa diterjemahkan sastra juga. Ya, kemudian ya ini pandangan saya ini Ustadz dan teman-teman sekalian, sudah masuk di pandangan saya. Saya melihat ini seperti Syed, ya ini mohon maaf ya, ini tidak mengurangi satu kemuliaan Syed ya di mata saya adalah Syed adalah sosok yang besar dan luar biasa. Ini saya berusaha memberikan pandangan kepada Syed. Ya, ini pada prinsipnya ilmu bersifat universal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Jadi potensi umat manusia, tidak hanya umat Islam, untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu memiliki potensi yang sama gitu ya, tergantung kesungguhan dan usaha umat itu. Jika umat non-Islam memiliki kesungguhan dalam mencari ilmu, memperoleh ilmu pengetahuan, ya maka ilmu itu dihasilkan atau diproduk dari non-Islam. Tapi ilmu itu sendiri ya universal gitu ya, yang tidak perlu menurut saya diislamisasi, tapi cukup diadopsi gitu, diadopsi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama, karena saya juga sudah meneliti para filsuf barat itu, mereka kalau membuat epistemologi atau menarik satu ilmu pengetahuan atau mendasari satu pemikiran tertentu, mereka juga manusia yang selalu memikirkan akhlak juga gitu, seperti Immanuel Kant dan lain-lain gitu. Bahkan Immanuel Kant itu dikatakan pencetus awal dari, sebenarnya bukan pencetus awal sebetulnya,
pendorong awal agar fokus kembali ke akhlak ya. Itu Immanuel Kant juga sudah memikirkan itu. Bahkan dari awal-awal sekali sudah dijelaskan oleh para filsuf barat bahwa filsafat selalu ada 3 unsur filsafat ilmu ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari sisi aksiologi inilah gitu kemudian jangan sampai ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang menghancurkan. Ya, itu Barat menyadari bahwa ilmu harus dibatasi dengan akhlak, gitu ya, bukan cuma Islam saja. Tergantung individunya itu, karena tidak ada umat manusia dimanapun, termasuk juga dalam hal ini non-Islam, yang mengakibatkan rusak itu adalah ego gitu ya. Apa sih ego, budinya itu dikalahkan. Tapi dari sisi ilmu sih sudah ditekankan bahwa semuanya harus dibatasi dengan akhlak. Ya, kemudian ya menurut saya pandangan Al-Atas ini semantik sentris gitu. Semantik sentris karena satu kata bisa dimaknai berbeda oleh beberapa wilayah gitu menurut saya. Ada banyak sekali istilah kata tertentu, tapi di wilayah tertentu di negara-negara Islam yang menggunakan bahasa Arab gitu, itu maknanya sama tapi satu kosakata gitu. Saya kira tidak perlu dipaksakan karena kebudayaan mereka menghendaki kosakata itu bermakna ini gitu ya. Saya kira itu suatu kearifan lokal gitu ya yang tidak bisa dipukul rata. Saya kira tidak usah gitu semantik sentris menurut saya. Ya. Negara-negara di Timur Tengah sendiri berbeda-beda dalam memberikan mengistilahkan Kementerian Pendidikan gitu ya. Prinsipnya adalah sama, yaitu pendidikan tidak hanya pada unsur kognitif semata, tapi psikomotorik dan afektif juga ya, seperti halnya kita di Indonesia. Ya, ini pendidikan modern itu tidak tahu pencetus awalnya siapa, tapi semuanya itu dari taksonomi Bloom, bahwa pendidikan harus mengarahkan pada perubahan individu, perubahan tingkah laku. Ya. Tingkah lakunya itu 3 unsur, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tidak bisa dipisahkan, harus simultan. Gitu. Tidak bisa kemudian punya akhlak yang bagus, tapi nggak punya ilmu, buat apa juga akhlak bagus nggak punya ilmu gitu ya. Tidak bisa juga pintar tapi tidak punya akhlak ya, itu juga nggak bisa, bukan satu perubahan individu. Ya, kemudian pandangan penulis lainnya adalah pandangan Al-Atas sebetulnya mirip Al-Ghazali terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Hanya saja Al-Ghazali fardu ain itu ilmu agama, sementara Al-Atas di samping ilmu agama ada ilmu lain seperti ilmu bahasa ya. Karena semantik sentris itulah menurut saya akhirnya beliau menambahkan unsur ilmu fardu ain di samping ilmu agama juga ilmu bahasa gitu. Ya, baik. Pandangan pribadi penulis. Ya, ini pandangan saya nih Ustadz dan teman-teman sekalian. Saya mengamati gitu. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain, itu saya kira kita sudah rahmat Allah gitu. Alhamdulillah di zaman sekarang ini, zaman al-hadis, kita sudah hidup berdampingan dengan Barat, dengan pemikiran Barat dan pemikiran-pemikiran lainnya di dunia. Kita sudah berdampingan dan sudah deal mengenai perdamaian, ada fakta-fakta integritas yang dilakukan oleh para negara-negara besar, bahwa semuanya itu diusahakan untuk kemakmuran bersama. Nah, dari sini artinya kita sudah fakta-fakta integritas yang dilakukan oleh para negara-negara
para pemimpin negara-negara besar itu, artinya dari sisi pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu untuk kemajuan bersama gitu. Artinya ilmu pengetahuan itu sudah tersanding. Bagaimana kita memperolehnya saja. Oleh karena itu dan didukung oleh sistem teknologi IT yang sangat terbuka gitu. Siapapun yang memiliki kesungguhan dan tahu batu loncatan atau semacam scaffolding menuju ilmu pengetahuan, batu-batu loncatan dari dasar, menengah ke atas, dan bisa memanfaatkannya untuk pengembangan ilmu, itu terbuka untuk siapapun. Oleh karena itu yang diperlukan menurut saya hanya satu, yaitu kesungguhan saja. Kesungguhan. Umat Islam ya yang sudah memiliki yang sudah memiliki yang di sana itu ada semuanya tergabung, ada ini, ada itu, ekosistem ya. Umat Islam sendiri sudah punya ekosistem sendiri gitu, bahkan sudah lengkap. Itu tinggal usaha dengan sungguh-sungguh saja gitu, bahwa ekosistemnya sudah ada, tinggal kembangkan saja potensi di dalam ekosistem itu sendiri. Misalkan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang kedokteran, sains, teknologi, ekonomi Islam, perbankan Islam, termasuk juga di ilmu bahasa. Tinggal usaha yang sungguh-sungguh gitu di dalam ekosistem umat Islam itu sendiri. Karena saya pernah berteman dengan orang Kanada, kekurangan umat Islam di dunia itu malas gitu Ustadz. Dan juga ada informasi riset terbaru, orang yang paling malas di dunia nggak mau jalan kaki adalah orang Indonesia. Ya ini juga pukulan ya. Saya rasa di situ saja menurut saya sih malas ya. Saya sendiri berusaha rajin Ustadz, saya nggak mau mengikuti kesimpulan para barat itu. Saya selalu menekankan pada teman-teman, jangan malas, yang rajin. Karena dari kegiatan rajin ini membuka rahmat Allah, mendapatkan ilmu gitu ya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan apapun, sehingga umat Islam memperoleh hak-haknya seperti yang digariskan Rasulullah SAW, yaitu selamat di dunia. Selamat di dunia ini bukan dalam arti selamat dalam keterpurukan gitu, tapi memang selamat dengan kedikdayaan, dengan peradaban. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik Ustadz, ashkurukum ayuhal asdiqa wa zumala al-aizza wal ustadz, hadihi hiya al-maddah allati uqaddimuha lakum fi hadihi al-fursah sa'idah nunhi ad-dirasah bi belum diselesaikan ya belajar. Saya kembalikan ke Ustadz Nurkhalis, dan atau tadi belum ada yang ini ya, belum ada yang memandu ya. Kalau gitu dikembalikan lagi ke Ustadz Nurkhalis. Tafadhol ya Ustadz. Baik, terima kasih Mas Hambali ya. Saya ingin merespon sedikit, tetapi bukan berupa pertanyaan, tapi mungkin nambahin bumbu lah gitu ya. Kalau yang disajikan oleh Pak Hambali ini adalah tentang pemikiran dari Muhammad Naqib Al-Attas ya, orang Bogor yang kemudian berkecimpung dalam dunia akademik di Malaysia, tapi juga punya banyak pengaruh ya terhadap beberapa pemikir-pemikir muda di tanah air. Saya mungkin ingin nambahkan pada pada kontekstualisasinya ya. Kalau saudara sekalian googling lalu memasukkan dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah putus ya. Kok bisa ya? Padahal sudah jelas ya. Iya, di saya lancar. Jelas.
Eh, coba sampai semua googling ya, lihat ada dua kosakata atau kata kunci untuk dicari. Yang pertama adalah shift of power ya. Shift itu SHIFT, shift ya. Of power, power itu biasa POWER ya. Yes, Ustaz. Shift of power ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah decline. Decline itu kemunduran, shift of power itu peralihan kekuatan. Dua kosakata ini kalau Anda googling tadi itu akan ketemu, akan menemukan banyak sekali tulisan-tulisan para ahli ya, yang bukan hanya meramalkan ya. Kalau ramalan itu kan lebih konotasinya begitu, lebih kepada ketidakpastian begitu. Tapi yang mereka lakukan adalah analisis terhadap data-data riset yang mereka lakukan selama setidaknya dalam 20 tahun terakhir begitu ya. Yang pertama adalah peralihan kekuatan dari barat ke timur. The shift of power, decline of the West, decline of US, decline of Europe, itu artikel-artikel yang ditulis ya. Jumlahnya saya kira puluhan. Bahkan di khusus di Megatrend ya, seorang penulis mengatakan akan ada the emerging seven, ada negara tumbuh, ada 7 negara yang tumbuh ya, atau apa ya, bintang yang muncul ya, yakni 7 negara. Nah, yang saya penasaran di situ dari 7 negara yang disebut ya, karena ada Turki, kemudian ada Brazil, lalu ada Cina, ya Indonesia menjadi salah satu yang disebut di situ. Yang ramalan ya atau diagnosa dari para ahli yang menulis tentang penelitian mereka ini, emerging seven ya, 7 kekuatan baru lah kira-kira begitu ya kalau kita menggunakan istilah itu justru melampaui lebih dari separuh kekuatan grup 7 yang ada sekarang ya. Kita tahu atau dengan tahu grup 7 sekarang ada Amerika, ada Kanada, ada Inggris, ada Prancis, ada Italia, dan ada Rusia kan gitu kan, yang disebut dengan G7 gitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi sangat menarik ya, karena kalau kita kemudian melihat pada kemunduran barat dan the shift of power atau peralihan kekuatan dari barat menuju timur ya. Timur di situ tentu di situ disebutkan, bahkan Indonesia secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu ya dari emerging seven, yang notabene-nya adalah ya kita harus menyatakan dengan sangat yakin bahwa jumlah muslim yang ada di Indonesia ya, kalau kita kemudian bandingkan dengan seluruh dunia muslim di Timur Tengah ya, negara-negara Arab disatuin jumlah penduduk muslimnya ya, dari Afrika Utara sampai ke Timur Tengah ya, bahkan kemudian sampai ke Asia Timur misalnya ya, dijumlahkan jumlah penduduk muslimnya itu kalau dibandingkan dengan kita kan masih banyak kita gitu kan. Jadi tidak heran kemudian banyak para penulis ya, para pemerhati juga para ahli studi kawasan begitu ya, itu mengatakan bahwa the most populous Muslim in the world kan begitu kan bahasa yang mereka pakai. Lalu apa kaitannya dengan konsepsi dari Naqib al-Atas tadi itu ya, ketika belum mengatakan ada bahasanya adalah epistemologi Islam gitu ya, yang usulan pemikiran dia atau usulan pemikiran dari Naqib al-Atas adalah bagaimana kemasan ilmu yang diasumsikan begitu ya, lebih banyak didominasi oleh peradaban barat ini, mestinya kemudian banyak dikembalikan ya kepada epistemologi yang Islami. Ya bagi saya sah-sah saja ya seorang pemikir yang mengatakan seperti itu. Tapi inilah yang saya katakan mesti harus diletakkan pada konteksnya. Bagaimana kemudian ketika banyak sekali di antara kita, ini saya menyebut ya orang-orang Asia Tenggara lah begitu ya, yang kemudian lebih banyak demam ke barat, kira-kira begitu. Sampai ketika sistem pendidikan yang kemudian dianut oleh bangsa kita ya, ketika kita lepas dari penjajahan Belanda kan kemudian justru yang hidup adalah sistem sekolah kan gitu kan. Artinya betul-betul yang dikembangkan atau yang berkembang di Indonesia adalah sekolah ala Belanda begitu ya.
Jadi sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian sampai perguruan tinggi. Sementara kemudian yang semula dulu ya para tokoh-tokoh Muslim dengan semangat non kooperatif ya, semangat non kerjasama begitu ya, tidak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda ini mendirikan mendirikan satuan ya, mendirikan sekaligus mengembangkan satuan pendidikan yang kemudian kita kenal dengan pesantren kan begitu. Yang kemudian pesantren melahirkan madrasah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tentu konteksnya ada di sana. Ya, bagaimana kemudian banyak di antara orang-orang di Asia Tenggara ini yang justru ya lebih nyaman ya menggunakan adagium, menggunakan peristilahan, menggunakan paradigma berpikir barat, sehingga Nakib Alatas ini ya memberikan kontra narasi lah ya begitu ya, dalam bahasa kita memberikan kontra narasi mestinya ya jangan nunggu wilahan gitu kan, mau Islam kok kemudian ke barat-baratan kira-kira begitu kan. Jadi mestinya menyadari bahwa kita tuh punya hasanah gitu ya. Nah, perkara kemudian istilah yang digunakan adalah tadi epistemologi Islam, redefinisi tentang pendidikan Islam, saya kira tadi ya sah-sah saja begitu. Meskipun sebenarnya kita mungkin sepakat bahwa ilmu itu pasti netral lah. Ilmu itu nggak punya agama gitu kan. Jadi nanti bisa kita diskusikan nanti di kelas ini. Ilmu itu menurut saya tidak punya jenis kelamin, tidak punya agama gitu ya, dan tidak punya etnis tertentu. Ilmu ya ilmu gitu ya. Sehingga kemudian yang kemudian didengungkan ya, ilmu itu bukan hanya untuk ilmu tapi juga ilmu untuk kemanusiaan begitu ya. Dimanapun dalam jejaring ya intelektual, dalam jejaring ilmuwan internasional, mereka punya semboyan begitu bahwa ilmu itu bukan hanya ilmu tapi juga untuk kemanusiaan ya, begitu. Jadi kalimat yang sangat populer ya di kalangan pergaulan internasional gitu ya. Ini bukan barat, ini pergaulan internasional. Itu science is not only for science but also for humanities atau but also for humanity. Ilmu tidak hanya untuk ilmu tapi juga untuk kemanusiaan. Nah, oleh karena itu begitu ya. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hambali tadi, ada kitab kecil yang biasa dibaca di pesantren, namanya Sulam Taufik gitu ya. Itu karangan dari siapa tuh? Saya lupa. Sebentar, saya buka catatan saya dulu. Karangan dari Syekh Abdullah bin Tahir ya, yang kemudian disarahi oleh beberapa orang, tapi saya ingin melihat sarahnya Nawawi Banten. Nah, Nawawi Banten ya, Nawawi Al-Bantani itu memberikan sarah terhadap Sulam Taufik diberi judul Mirqatu Su'udi Tasdik fi Syarhi Sulamit Taufik. Ya, itu judul buku yang ditulis oleh Mbah Nawawi Banten atau Nawawi Al-Bantani. Di muqaddimah itu jelas sekali di sana dikatakan fahadza juz'un latifun yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi. Fahadza mongko utawi kitab iku juz'un bagian latifun yang lembut. Yassarahu moga-moga gampangaken. Ya. Hu ing kitabun latifun latifun sapa Allah taala Gusti Allah taala fima dalam barang yajib kang wajib apa ta'allumuhu olehe mempelajari mak. Ta'limuhu lan olehe mulangaken mak wal amalan oleh ngamalaken mak lil ami maring wong kang umum wal khosilan wong kang khusus. Ini sebuah konsepsi pendidikan Islam itu sebetulnya. Bahwa dalam dunia pendidikan Islam itu ada trilogi ya yang menjadi sebuah kewajiban bersama. Tidak hanya wajib belajar, tapi juga wajib mengajarkan. Tapi bukan hanya mengajarkan, tapi juga wajib mengimplementasikan itu kan. Jadi antara knowledge ya, kemudian searching knowledge ya, kemudian giving knowledge karena itu atau distributing knowledge ya, sekaligus juga activating the knowledge itu menjadi satu gitu kan. Nah, sehingga istilah boleh apa saja tadi ya, sehingga kalau tadi Nakib Alatas itu menyarankan atau mengemukakan bahwa bukan tarbiyah wa ta'lim tapi ta'dib misalnya, ya menurut saya ya sah-sah saja tadi saya katakan begitu sebagai sebuah konsepsi pemikiran, tapi sebenarnya ini ada irisan-irisan yang sangat kuat dengan peradaban keislaman itu sendiri gitu. Karena tadi antara di dalam konsepsi dunia pendidikan Islam itu antara belajar, mengajarkan dan mengimplementasikan itu satu trilogi yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu
Jenengan sebagai para pejuang pendidikan lah, saya menyebutnya begitu, bukan hanya aktor, gitu, tapi pejuang pendidikan. Ini menurut saya ini sangat penting untuk bagaimana bukan hanya transfer of knowledge ya dalam dunia pengetahuan, tapi juga bagaimana menciptakan sebuah lingkungan, sebuah prakondisi agar dunia pendidikan kita tuh makin bagus dengan melihat kepada eksemplifikasi ya atau sekian banyak contoh-contoh yang dikemukakan oleh para pemikir-pemikir muslim tadi itu. Jadi pemikiran Naqib Al-Atas ya sesuai dengan konteksnya tadi itu gitu ya, mengingatkan kepada pemikir-pemikir muslim lah, ojo barat-baratan lah gitu kan. Kita ini punya hasanah, punya kekayaan ya. Saya kira kalau dia di Indonesia begitu ya, atau mungkin kalau seandainya hidupnya itu di perguruan tinggi kita ya, mungkin dia akan menggabungkannya lagi dengan budaya Nusantara yang juga sangat adiluhung kan begitu Pak. Jadi misalnya ya kalau kita lihat nasihat-nasihat para waliullah zaman Wali Songo kayak Sunan Kalijaga ya, ngeli ning ojo keli, ngendang ning ojo kendang misalnya. Bagi orang Jawa mungkin paham. Ngeli ning ojo keli artinya ya mengikuti arus tapi jangan terbawa arus. Jadi kita disarankan untuk ya arusnya lagi begini gitu saja, tapi jangan terbawa arus. Ngendang ning ojo kendang artinya orang berenang di sungai dengan arus yang sangat kencang ya. Kita bisa berenang, bisa membawa diri tidak terbawa arus alias tidak kehilangan identitas kita. Jadi betapa banyaknya begitu ya filosofi-filosofi yang adiluhung ya dalam peradaban Nusantara yang merupakan balutan konvergensi antara agama dan budaya lah kalau menurut saya sih begitu yang kemudian bisa kita implementasikan, kemudian bisa kita kembangkan dalam dunia pendidikan kita di era sekarang dan yang akan datang. Jadi ini salah satu ya cara kita kemudian melakukan bagaimana melihat Islam ini ditinjau dari sekian banyak ya matra, dari sekian banyak sudut pandang dan sekian banyak tinjauan yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif, konstruktif dan produktif gitu ya. Nah oleh karena itu pengantar saya cukupkan dulu ya untuk menggugah kita semua untuk mungkin ada sisi lain yang pengen ditanyakan atau pengen gali lebih lanjut dari Pak Hambali sebagai juru bicaranya Naqib Al-Atas gitu ya. Lalu kemudian kita bisa lihat dia seperti itu tuh punya latar belakang ilmu apa sih? Naqib Al-Atas ini ahlinya apa sih begitu ya. Dia memunculkan istilah epistemologi Islam, kemudian redefinisi pendidikan Islam itu dia menggunakan pendekatan apa? Itu analisisnya bagaimana? Saya kira itu yang perlu digali gitu ya. Saya silakan, saya kembalikan ke forum ini. Monggo, kalau ada yang pengen memulai untuk komentar, silakan. Nanti yang bertugas jawab pertama Pak Hambalinya yang bertanggung jawab. Silakan Pak. Ibu. Ya, siap Ustaz. Silakan. Udah. Assalamualaikum. Silakan Ustaz Huda. Oke, terima kasih Ustaz Hambali. Kan Ustaz, ini Anda mau tanya, menanggapi sih sebenarnya ke Ustaz Hambali. Tadi Ustaz Hambali menyampaikan tentang pandangan bahwa pandangan beliau ya, pandangan antum kalau tidak salah Ustaz, bahwa Barat juga memperhatikan akhlak tadi ya Ustaz Hambali. Nah, saya tertarik itu Ustaz Hambali, mungkin bagaimana pandangan antum tadi mengatakan bahwa Barat tertarik dalam ilmu pengetahuan memperhatikan akhlak. Cuman saya pernah juga membaca nih Ustaz Hambali artikel-artikel tentang negara, contoh negara Belanda, kemudian Rusia, Norwegia atau beberapa negara yang memperbolehkan aborsi ini Ustaz. Nah, itu kan juga ilmu pengetahuan, tetapi mereka membolehkan untuk melakukan aborsi. Nah, aborsi itu kan juga kalau pandangan Islam kan tidak boleh mungkin kalau keadaan darurat atau apa gitu kan. Nah, itu pandangan Ustaz Hambali seperti apa? Sama kemudian satu lagi tentang bank sperma itu Ustaz. Itu kan juga ilmu pengetahuan, mereka menyimpan ini, kemudian mereka membolehkan menjual beli sperma itu bagaimana Ustaz? Ada negara Barat yang dalam ilmu pengetahuan juga memperhatikan akhlak, itu bagaimana Ustaz?
Apakah memang hanya beberapa negara saja yang ataupun beberapa wilayah yang barat itu kalau ilmu pengetahuan dia memperhatikan akhlak, atau ada pengecualian seperti itu, Ustaz Hambali? Terima kasih, Ustaz. Baik Ustaz Huda, syukran. Apa langsung atau Ustaz Muzamil dulu ya? Silakan Ustaz Muzamil dulu kali ya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz Hambali, kami sudah banyak mendengar tadi informasi terkait pemikiran Nuqib al-Atas ya. Nah, saya ingin mengomentari beberapa pernyataan saja ya dari Ustadz Hambali, mungkin juga berupa pertanyaan nanti yang bisa mungkin dijawab seperti itu. Yang pertama, karena belum kenal dengan Nuqib al-Atas ini ya, termasuk karya-karyanya, mohon pencerahannya terkait kitab-kitab apa saja yang ditulis oleh beliau seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua mengomentari terkait ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah ini Ustaz ya. Kalau menurut saya pribadi ini mungkin ada nilai plus minusnya seperti itu. Nilai minusnya terutama ini nanti membuat kita itu agak malas seperti itu. Misalkan kan seperti fardu kifayah. Seperti fardu kifayah kan, kalau orang meninggal, sholatnya itu kan fardu kifayah seperti itu. Nanti kita kan malas ini. Oh, sholat dosa menyolati kan fardu kifayah bukan fardu ain begitu. Jadi sudah ada yang mensolati, kita santai saja di rumah. Jadi termasuk ilmu, kalau ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya kita ini nanti ya wes gak usah belajar, itu kan sudah ada yang pelajari seperti itu. Mohon komentarnya nanti Ustaz. Kemudian yang taklim, tarbiyah dan takdib tadi, ini kalau dari asal kata ini kok kayaknya tarbiyah yang lebih unggul Ustaz. Karena berasal dari kata robba yurabbi kan gitu. Rabbun lah seperti itu. Mohon tanggapannya nanti. Kemudian ada lagi tadi keterangan dari Ustadz Hambali terkait tentang kesungguhan ya. Kita harus sungguh-sungguh belajar begitu. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat ilmu begitu. Nah, saya setuju, tapi mungkin bagaimana komentar jenengan terkait ilmu laduni seperti itu. Soalnya kan kadang kita pernah sering mendengar adalah ulama-ulama yang tanpa belajar atau jalan pintas langsung alim seperti itu. Bagaimana komentar jenengan terkait hal tersebut? Kemudian komentar saya terkait faktor kemunduran Islam itu saya rasa bukan hanya karena malas, tapi karena orientasi saja yang mungkin agak keliru seperti itu. Jadi kalau sepengetahuan saya, ada beberapa teman-teman yang dalam tanda kutip salaf itu lebih orientasinya ke akhirat. Jadi urusan dunia itu sudah urusan nomor sekian seperti itu. Bahkan ada sedikit cerita kemarin ketika saya sharing dengan teman salaf ya, teman saya yang salaf, saya bilang dakikoh saja, dakikoh. Bisur'ah. Oke. Lanjut dulu Pak Muzamil, nggak apa-apa, saya ikut mencatat, menyimak. Siap. Jadi faktor terbelakangnya Islam, saya kira tidak hanya karena malas, Ustaz. Mungkin salah satunya malas, tapi ada hal lain yaitu orientasi saja yang keliru. Karena saya beberapa kali bersinggungan dengan teman-teman salaf, mereka lebih memang mengutamakan akhirat seperti itu. Seperti saya sharing tentang buku lah. Saya baca buku ini, buku itu. Teman saya itu berkomentar, ngapain baca kayak gitu? Itu nanti kuburannya tetap gelap gitu. Kalau baca Quran, kuburannya terang seperti itu. Saya komentari, tidak seperti itu. Seperti tokoh-tokoh Islam Al-Haythami yang Bapak Optik itu kan salah satu embrio yang bisa membuat Newton dan lain-lain mempelajari kitab-kitabnya sehingga bisa mencetuskan listrik dan lain-lain ya, dunia bisa terang benderang juga gara-gara tokoh-tokoh Islam yang seperti itu. Tapi tetap teman-teman salaf itu lebih mengutamakan yang sifatnya ke akhirat. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran itu yang membuat sebenarnya teman-teman itu berpotensi, mereka alim-alim, tapi karena sudah orientasinya akhirat,
menomorssekiankan urusan-urusan yang lain seperti itu. Hal ini mungkin juga membuat Islam itu terbelakang dalam tanda kutip seperti itu, Ustaz. Kemudian sedikit juga mengomentari pernyataan Prof. Nurholis tadi terkait tentang kita memang harus menimba ilmu dari semua, termasuk dari Barat, tapi kita harus punya produk tersendiri seperti itu. Saya juga mendapati beberapa teman-teman seperti kurang pede begitu, Ustaz, dengan produk-produk kita sendiri. Seperti halnya teman-teman juga di pesantren itu lebih mengutamakan literatur-literatur yang memang dari Arab seperti itu, seperti Ihya, Ta'limul Muta'allim dan lain-lain. Sementara kita juga punya ulama-ulama yang kalibernya juga tinggi, bahkan menjadi Imamul Haramain, tapi itu kurang dikaji di kalangan pesantren Indonesia. Itu bagaimana nanti mohon-mohon masukan-masukannya atau komentar-komentarnya. Mungkin ini Ustadz Hambali dan Prof. Nurholis. Ya, Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal li akhina Ustaz Agung Nurholis. Ana Ustaz Arif awalan atau ana awalan? Ustaz Agung Nurholis. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Hambali atas pemaparannya. Saya mau kembali pada poin latar belakang Syed Muhammad Naqib Alatas. Jadi ikut menambahi Ustadz Muzammil barusan tentang sebab kemundurannya Islam. Sejauh yang kami baca dari literatur yang pernah ditulis oleh Syed Muhammad Naqib Alatas, jadi kegelisahan beliau betul adalah diawali dari kemunduran umat Islam. Dan saya setuju, kemunduran umat Islam itu bukan hanya sekedar malas, tidak sesimpel itu gitu. Menurut Syed Muhammad Naqib Alatas, kemunduran umat Islam ini karena adanya corruption of knowledge, atau bisa kita pahami sebagai kerancuan ilmu pengetahuan. Jadi menurut Syed Muhammad Naqib Alatas, penguasaan umat Islam dalam ilmu pengetahuan ini terbilang lemah, Ustaz. Kenapa? Karena menurut Syed Muhammad Naqib Alatas, jadi beliau itu memaparkan satu istilah loss of adab. Loss of adab itu ketiadaan adab. Nah, adab di sini bukan mungkin yang kalau kita dengar adab itu artinya sopan santun, adab itu adalah etika, adab itu adalah pakeuh, ya begitu. Nah, menurut Syed Naqib Alatas, adab itu jauh lebih tinggi dan lebih luhur daripada makna-makna yang tadi tersebut. Jadi menurut Syed Naqib Alatas, adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Jadi ada rekognisi dan acknowledgement gitu. Jadi kenapa umat Islam ini penguasaan terhadap ilmu pengetahuannya lemah? Karena mereka tidak mengenal dengan baik hierarki-hierarki dalam ilmu pengetahuan tersebut gitu. Jadi kata kuncinya ada dua di situ, pengenalan dan pengakuan. Apa yang dikenal? Yang dikenal adalah hakikat dan ilmu pengetahuan. Jadi hakikat itu ada tingkatan-tingkatannya, kemudian juga ilmu pengetahuan juga ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kemudian kalau kita ini belum mengenal hakikat yang bertingkat-tingkat ini, kalau umat ini tidak bisa mengenal ilmu pengetahuan yang bertingkat-tingkat ini, nah itulah sumber masalahnya. Saya ambil analogi singkat aja, misalnya begini, cahaya itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada cahaya matahari, ada cahaya bulan yang sebenarnya pantulan dari matahari, kemudian ada cahaya senter, ada cahaya lilin,
cahaya semprong dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tidak mengenal tingkatan-tingkatan ini, dia akan bawa senter di siang hari bolong. Nah, itu kan loss of adab. Ini menurut Syed Naqib Al-Atas. Jadi harus mengenali tingkatan-tingkatan realitas dan ilmu tersebut, kemudian juga harus mengakui gitu. Setelah dikenali harus diakui. Syed Naqib Al-Atas mengambil analogi yang mengambil analogi dari Al-Quran. Contohnya adalah ketika iblis diminta tunduk dan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis aba wastakbar. Gitu. Iblis itu tahu perintah itu adalah datang dari Tuhannya, dari Allah. Gitu. Berarti iblis kenal dengan Tuhannya sebenarnya. Di situ ada pengenalan, gitu kan. Tetapi iblis tidak acknowledgement, iblis tidak mengakui, tidak mau mengakui dengan tindakan-tindakannya, gitu kan. Jadi kan pengenalan terhadap ilmu dan realitas ini harus diikuti dengan konsekuensi moral, yaitu kepatuhan dan ketundukan. Nah, iblis nggak mau. Akhirnya iblis diusir dari surga. Nah, itu analogi yang paling tinggi menurut saya dari apa namanya dari adab. Jadi adab itu harus kenal, kemudian harus mengakui. Nah, itu pertama, Zat. Sekedar tambahan bumbu, Zat. Kemudian terkait redefinisi istilah pendidikan, saya juga ikut mau menambah ini. Kalau di pelajaran tarbiyah wa ta'lim di pesantren dulu kita nyantri, kan memang ada istilah ta'lim, kemudian ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'dib. Bahkan dalam ilmu apa namanya, ilmu adian ya atau tasawuf gitu, ada istilah tahdzib, tazkib dan lain sebagainya. Kalau ta'lim itu dalam tarbiyah ada isolul ma'lumat ila adhani tulab, ila adhani talamid gitu. Jadi memang hanya sebatas pada transformasi ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Nah, kemudian tarbiyah insya'u syai' halan fahalan ila hadith tamam. Tarbiyah itu adalah proses mengantarkan peserta didik menuju levelnya yang paripurna secara gradual, gitu, pelan-pelan. Nah, di sini menarik, tarbiyah itu menggunakan istilah insya'u syai'. Syai' itu kan objek benda ya, dia tidak terbatas, bisa akil atau gairah akil. Nah, tadi kalau disebutkan oleh Ustaz Muzamil, tarbiyah ini lebih mulia, Ustaz, apa namanya, karena ada istilah tarbiyah ini asal katanya dari robba, yurabbi, ada robbun gitu. Nah, kita juga mengenal istilah robbatul bait, kita mengenal istilah robbul alamin misalnya dan sebagainya. Tapi memang tarbiyah secara secara etimologi dia artinya memang pendidikan yang paling dasar. Jadi orang Arab biasa menyebut ada istilah tarbiyatul ibil, ada tarbiyatul ghanam, ya kan? Jadi ngangon sapi atau lembu atau kambing itu dengan istilah tarbiyah gitu, Zat. Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah yang Muslim, tarbiyah itu memang untuk pendidikan anak usia dini, memang tarbiyah itu. Gitu. Nah, kalau pendidikan yang lebih tinggi mungkin ada istilah adab, ada fakultas adab gitu kan, yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Gitu. Kemudian satu, saya mau juga ikut memberikan resonansi ini, minjem bahasanya Ustadz Nurhalis, tentang kenapa kok umat Islam sekarang mundur gitu, sementara umat Barat, orang Barat itu maju. Limada taqaddamul gharb wa ta'akhir al-Islam gitu kan. Sebenarnya ini jawabannya gampang ya jawabannya ya. Di Al-Quran itu disebut wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas gitu. Memang hidup ini seperti roda, dulu kita pernah berjaya, kemudian kita
apa namanya, turun, ya kan? Hidup ini kan seperti naik gunung tuh, seperti Ustadz kuda tuh, suka naik gunung tuh. Nanti kalau sudah sampai puncak, kita nggak bisa lagi naik ke awan, kita nggak bisa lagi naik ke langit, ya kita harus turun dulu, ya kan? Kemudian naik lagi ke gunung yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Sesuai dengan teorinya Ibnu Khaldun, ya kan? Bahwa suatu bangsa itu ada masa-masanya, ada generasi-generasinya, ada masa-masanya, ada generasi perintis, pengembang, kemudian generasi kemasan, kemudian setelah generasi kemasan, masyarakatnya hidup enak, hidup berjaya, hidup feodal, kemudian sukut atau inhitat, begitu. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Syukran Ustaz Hambali wa Prof. Khalis. Saya kembalikan kepada Ustaz Hambali. Syukran. Luar biasa semua nih. Aduh, bingung saya. Bagaimana nih Ustaz Nurul Khalis? Saya kebingungan. Mohon ini ya Ustaz ya. Mohon. Bingung itu menjadi modal awal ilmuwan. Bisa aja Ustaz. Iya. Ayo yang lain dulu ditampung, nanti ditanggapi, nanti saya akan ya seperti biasa nambah sana sinilah. Ya, siap Ustaz. Siap. Baik, teman-teman sekalian, al-asdiqa wa az-zumala al-aisa, ana uhawil yakni alamat dan ma'rifati ya. Tapi teman-teman semua juga, ini bukan berarti saya mentang-mentang penyaji kemudian udah saya aja gitu. Enggak ya. Tapi teman-teman juga sekalian gitu. Ikut membantu sampai al-muskilat ini bisa terhil, bisa apa sih, ada jalan keluarnya yang menengah gitu. Baik, ini saya udah catat ini barat juga akhlak, tapi kemudian Ustadz Huda memberikan kasus-kasus negara-negara barat kelihatan tidak berakhlak dengan memberikan peraturan ya, negara boleh mengaborsi, boleh jual beli sperma gitu-gitu. Mas, ini kalau menurut saya sih itu sudah sudah di tataran taktis ya. Tapi dari sisi ilmuannya sendiri kan belum tentu juga itu setuju. Tapi dari sisi praktis saya kira di tataran DPR MPR sana juga perdebatan sengit ya ini. Hanya saja digolkan yang ini gitu, persetujuan aborsi ini kan melihat juga gejala-gejala di sosial masyarakat di sana. Karena mereka itu seperti yang dikatakan Syed, bahwa standar kebenarannya relativisme, akhirnya setiap kali ada gejala-gejala sosial masyarakat yang menggunakannya pendekatan-pendekatan akal gitu ya, budi, tidak berdasarkan peran hadis. Kalau di Indonesia Muslim haram ini langsung saja kan. Tapi di sana kan pendekatannya ilmiah begitu, akal gitu-gitu ya. Memperhatikan kondisi sosial. Seandainya negara itu Islam, sekalipun banyak masukan sana sini, nggak peduli orang hadisnya, orang haram gitu ya. Jadi kita diuntungkan negara Islam ya, masalah-masalah seperti itu tidak menjadi beban gitu, karena sudah tertuang dalam Quran hadis bahwa aborsi itu kan membunuh jiwa ya, apapun yang berjiwa ya, apalagi manusia, maka hukumnya haram. Ya itu dikembalikan lagi karena yang saya sampaikan itu adalah Barat sudah juga memperhatikan akhlak, tapi itu kan dalam tataran sebatas ilmu yang masih makro. Tapi kalau sudah tataran praktis, yaitu dikembalikan lagi ke cara berpikir masyarakat di wilayah itu. Kebetulan wilayah itu masih belum Muslim ya, dan pijakan kebenarannya masih berdasarkan relativisme.
Ya maka setiap kali ada hal-hal yang di mata kita umat Islam haram, ya mereka mah berdebat dulu gitu-gitu ya. Kalau kita mah ini haram, selesai. Itu pertama. Kemudian fardu ain, fardu kifayah, bikin malas ya. Karena sudah diwakili oleh teman gitu kan. Sebetulnya tidak demikian Ustadz Muzamil. Fardu ain dan fardu kifayah ini bukan lantaran udah deh kita umat Islam fardu ain aja gitu. Ya bagaimana kita mencapai peradaban yang maju gitu. Artinya di setiap individu itu melekat dua kewajiban gitu, kewajiban fardu ain dan fardu kifayah juga gitu, setiap individunya itu Ustaz. Jadi kalau kita hanya fardu ainnya aja, ya itu kita nggak ada sumbangsih dong untuk pembangunan bangsa Ustaz Muzamil. Jadi kewajiban fardu itu melekat kepada individu dua gitu. Bukan dalam arti secara misalkan umat Islam dibagi dua, itu ya kamu fardu kifayah ya, saya fardu ain ya, tidak demikian saya kira. Jadi setiap individu melekat dua hal ya. Kita belajar agama juga belajar ilmu administrasi gitu atau ilmu-ilmu yang lain. Kita belajar agama juga belajar ilmu sains, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kita belajar agama juga belajar. Jadi kalau kita hanya fokus di ilmu agama saja, ya itu hanya hubungannya horizontal, vertikal ya kepada Tuhan saja. Nah, untuk kebahagiaan menuju peradaban maju umat Islam ya harus belajar fardu kifayah. Harus belajar fardu kifayah. Nah, bagaimana kalau misalkan orang-orang Islam sudah terlanjur hanya belajar ilmu fardu kifayah saja? Ya, tidak boleh. Mereka juga harus belajar ilmu fardu ain juga agar muamalahnya, ibadahnya benar. Zoom. Kenapa? Ada kita yang selanjutnya Rabba yurabbi itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Agung, luar biasa sekali, sudah memberikan inputan yang banyak tadi. Sebetulnya Rabba yurabbi apakah lebih tinggi atau tidak, ini kan sudah dijelaskan oleh Syed. Saya juga sudah mencari literaturnya berdasarkan kamus. Rabba yurabbi ini seperti Rahman kalau Tuhan. Jadi hanya memberikan kasih sayang saja, kasih sayang sampai besar gitu. Rabbatul Bait ya gitu, Rabbatul Bait memberikan kasih sayang ya pada anak sampai dia besar tanpa peduli belas kasih gitu. Rahman ini seperti Rabba ya Rabbi. Tapi tidak mencakup hal-hal yang lain seperti tidak mencakup seperti psikomotorik, kognitif, dan tidak sesempurna yang dimaknakan adab oleh Syed ya. Saya punya teman itu orang Arab. Ya akhi, madza ta'mal fil bait? Hambali ana urabbi urabbi at-tuyur, urabbi bebek, lupa bit tuh ya. Ana urabbi al-bit. Saya kira itu mengajar anak-anak di madrasah. Ternyata lagi menernak bebek gitu bisnisnya di sana. Terbiyatud dajjal. Ya, ini bit Ustadz yang entok itu. Bato. Ya bata. Anak Urabi bata. Nah itu bisnis bebek gitu. Itu menggunakan Urabi Ustadz. Itu memberikan kasih sayang kepada binatang piaraan ya tanpa
belas kasihan gitu. Tanpa balasan ya, tapi dalam hal ini ya nanti si bebek itu akan disembelih sendiri juga sih ya, dimanfaatkan oleh dirinya. Tapi maksudnya eh, kalimat Rabba Yurabbi ini penekanannya adalah pemberian kasih sayang dari individu pada individu yang lain gitu ya, sampai dia besar. Eh, yang lebih sempurna itu takdib seperti yang disampaikan Rasul dalam hadis ada bani fa'ahsana takdibi gitu. Saya sudah cek di kamus itu Rabba Yurabbi memang ada beberapa mudhari'nya itu ada Rabba Yarbu, ada Rabba Yarba gitu. Ada Rabba Yurabbi, ada yang sudah rubai gitu. Nah, ini sudah rubai nih, sudah mazid ya. Rubai lagi mazid di hafid wahid ya, maaf. Bukan rubai. Ya, ini sudah mazid yang Rabba Yurabbi mazid di hafid wahid. Ada Rabba Yarbu, ada Rabba Yarba gitu. Maknanya mirip. Ya, maknanya mirip. Terkait laduni, ini saya juga sebenarnya saya itu pasti saya pesantren juga Ustadz. Saya pesantren di pesantren salaf 6 tahun. Saya sendiri yang dimaksud laduni ini yaitu setiap orang itu pasti laduni, ada laduninya gitu. Setiap orang itu yang nggak perlu diajarkan secara ma'rifi. Seperti misalkan ini yang udah dewasa gitu ya. Apakah kita pernah diajari? Saya dikasih tahu sama Ustadz sih, tapi ini mohon maaf apabila sedikit vulgar. Tapi mudah-mudahan ini sudah dewasa semua. Apakah kita pernah diajari bagaimana cara mereproduksi anak? Kan nggak pernah gitu. Tapi kita bisa. Itu kan laduni menurut saya. Menurut Ustadz sih saya apa sih mengikuti pola pikir yang pernah salah satu ustaz saya berikan terkait ilmu laduni ini. Jadi setiap orang itu diberikan ilmu laduni. Kemudian apabila orang itu mendalami ilmu pengetahuan tertentu, yaitu Allah akan berikan rahmah gitu ya. Allah akan berikan rahmah, dibukakan ilmu-ilmu yang lain. Dalam arti memang kita untuk memperoleh ilmu baru perlu tangga-tangga ilmu tertentu untuk mencapai ilmu yang lebih baru gitu, tangga-tangga ilmu. Jadi saya bisa mencapai dengan teman-teman di sini juga kan saya harus belajar dulu di S1, S2 gitu. Akhirnya bisa mencapai wawasan yang lebih luas, gitu, pemahaman yang lebih komprehensif. Itu terkait laduni. Kadang dalam istilah pesantren itu dikenal dengan futuh. Futuh. Ya futuh itu tidak serta-merta tanpa belajar, tanpa usaha.
ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati wa iradatuka al asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi di awal ya, di hikmah yang kedua ya, orang itu kalau tidak sadar dengan posisinya jadi kewalik-walik. Kalau seandainya makomnya atau posisinya adalah posisi orang yang punya profesi ya, ya tidak usah kemudian aneh-aneh lalu menjauhi dunia pengen jadi wali gitu, karena bukan makomnya begitu ya. Iradatuka at-tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ya minasyahwatil khafiyah. Jadi mengapa ya kalau kita mengikuti penjelasan Syarqawi dalam syarahnya ya, kalau makom kita dalam makom asbab ya, kita masih terkait dengan kepentingan duniawi, tanggung jawab duniawi, aktivitas duniawi, profesi dan seterusnya pada saat kita juga masih nyaman dalam beribadah. Kalau kita tergoda untuk meninggalkan lalu tiba-tiba tergoda untuk menjadi Islam, ya kalau itu mana ya? In kita minal himmat. Ini sekedar untuk sedikit melebar, tapi masih ada kaitannya dengan kita, bagaimana kita bisa proporsional ya di dalam melihat diri kita, lalu sampai semua yang sedang berproses ya di dalam program strategiga ini kemudian untuk banyak berkenalan lah, kira-kira begitu, dengan pemikiran-pemikiran, sekian banyak pemikiran untuk kemudian bisa mengidentifikasi sekaligus bisa menempatkan diri sebagai pemakai yang pas begitu ya. Jadi ketika ada konsep, ada pemikiran, ada pendekatan, ada analisis seseorang, ya kita bisa pakai, bisa tidak gitu kan, tergantung selera kita. Tapi makainya juga ada argumentasi, tidak makai pun juga ada argumentasi. Jadi tidak pernah kita mencacat dan tidak pernah kita mencela orang-orang lain atau pemikiran-pemikiran orang lain. Bedanya di situ ya. Seorang ilmuwan dengan bukan ilmuwan itu kan. Karena gampangnya cacat lah itu terhadap konsepsi pemikiran. Saya kira itu dulu ya sebagai sebagai pertemuan kedua, dan insya Allah mudah-mudahan di minggu depan kita tetap di jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu saya minta ada juga yang sudah siap-siap presentasi sebagaimana tadi lah, kita bisa diskusi kemana-mana, mudah-mudahan bisa makin memperkaya begitu ya wawasan-wawasan dan pengetahuan kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Wah. Selamat Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, Ustaz. Belum briefing. Ustaz Hambali. Assalamualaikum Ustaz. Izin. Sebelum live ini terkait mata kuliah kita yang pemikiran pendidikan Islam yang diampu Ustazah Sutiah. Kan kemarin Ustaz Hambali sudah inisiasi kan di grup WA, tapi belum ada tanggapan dari Ustazah Sutiah. Jadi kalau saran Ana sih nanti monggo Ustadz dan Ustazah seperti apa baiknya ya kita bagi dari nomor 1 sampai listnya itu per judul saja, tidak usah semuanya. Yang penting minggu depan ada yang presentasi yang pertama dulu. Upamanya kalau setelah kita diskusikan nanti pada pertemuan dengan Ustazah Sutiah beliau minta ganti judul, jadi yang kedua, 3, 4 dan seterusnya bisa menyesuaikan, ada waktu seminggu gitu. Kemudian untuk pembagian kelompoknya berdasarkan dari tengah atas, tengah bawah, nanti lanjut seterusnya tengah naik ke atas kemudian turun ke bawah. Nah itu nanti kalau tidak salah, tadi hitungan Ana tadi Ustadz Hadi Solihin minggu depan yang maju seperti itu. Kan? Bagaimana Ustaz Hadi? Tidak apa-apa kan? Kamu aja tadi maju. Itu Ustaz Hadi. Nanti listnya Ana bagikan di grup. Cuman tadi masih Ana arahkan saja berdasarkan urutan nama seperti itu. Jadi begitu Ustaz dan Ustazah.
Monggo atau ada tempat lain, yang penting minggu depan maju dulu kelompok pertama, satu judul ini, nanti depannya setelah jumpa dengan Ustazah Sutia kita tanyakan lagi biar pastinya gimana Ustaz dan Ustazah. Oke, sampai lalu kita nunggu ini mungkin kalau memang Ustazah Sutia tidak memberikan respon, barangkali sesuai usulan Ustadz Hadi. Sampai lalu begitu. Kalau memang tidak ada respon, ya monggo yang sebagaimana yang disampaikan. Kalau memang ada respon, kita menyesuaikan bagaimana kalau seperti itu. Oke, gitu. Mungkin ada yang lain